Perang dagang global sudah tidak bisa dihindari lagi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif impor yang cukup besar bagi hampir semua negara yang selama ini menjadi mitra dagang negara adidaya tersebut. Kebijakan Trump yang disebutnya sebagai tarif resiprokal itu konon bertujuan melindungi ekonomi Amerika Serikat serta melindungi para pekerja domestik negaranya. Namun, dampak dari kebijakan pemimpin negara adidaya ini sangat mungkin akan menuai aksi balasan dari negara-negara yang merasa dirugikan. Walau sejauh ini, negara-negara yang terkena kebijakan tarif Trump tersebut masih berusaha menahan diri. Dari sekitar 100 negara yang terkena kebijakan tarif Trump, negara-negara yang terhimpun dalam kerjasama ekonomi ASEAN termasuk yang terkena dampaknya, dengan besaran tarif yang bervariasi. Trump terlihat memang sengaja menyasar negara-negara ASEAN, yang beberapa di antaranya memang memiliki surplus perdagangan yang cukup signifikan dengan Amerika Serikat. Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand adalah negara-negara ASEAN yang banyak mengekspor produk-produk ke negeri Paman Sam. Kepada negara-negara tersebut, Trump menerapkan tarif yang sangat tinggi. Vietnam 46%, Thailand 36%, Kamboja 49%, dan Myanmar 44%. Dan jangan pula dilupakan, Indonesia pun terkena kebijakan tarif Trump yang lumayan tinggi, yakni 32%. Pengenaan tarif sebesar 32% ini, menurut pihak Gedung Putih merupakan tindakan balasan atas tarif sebesar 30% yang dikenakan Indonesia atas produk-produk etanol dari Amerika Serikat. Indonesia adalah produsen etanol, jadi sangat wajar bila Indonesia menerapkan tarif sebesar itu untuk melindungi etanol dalam negeri. Namun tarif Trump yang diterapkan kepada Indonesia adalah untuk seluruh produk Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat. Untungnya, negeri adidaya tersebut bukan satu-satunya mitra dagang utama Indonesia, sehingga dampak dari kenaikan tarif itu tidak terlalu besar. Namun, bila negara-negara ASEAN lain yang dicekik oleh Trump dengan tarif yang sangat tinggi, hal ini tidak bisa dianggap sepele. Kamboja yang terkena tarif paling besar, yakni 49%, terancam gelombang PHK besar-besaran di sektor manufaktur pakaian jadi, karena Kamboja selama ini memperoleh banyak keuntungan dari hasil ekspornya ke Amerika Serikat. Tahun lalu saja, nilai ekspor produk-produk ke Amerika Serikat mencapai 9,91 miliar dolar Amerika, atau sekitar 1.641 triliun rupiah. Dengan pengenaan tarif sebesar 49%, maka Kamboja terancam kesulitan ekonomi yang bisa menimbulkan kerusuhan politik. Begitu pula dengan Vietnam. Produk-produk yang diekspor negara ini ke Amerika Serikat mencapai 29% dari total ekspornya dan 30% dari produk domestik bruto atau PDB Vietnam. Sehingga Vietnam pun terancam mengalami kesulitan ekonomi yang sangat berarti akibat ulah Donald Trump. Semua negara ASEAN terkena kebijakan tarif Trump tanpa terkecuali. Selain negara-negara yang telah disebutkan tadi, negara ASEAN lainnya yang terkena tarif Trump adalah Malaysia 24%, Singapura 10%, Filipina 17%, Brunei Darussalam 24%, dan Timor Leste 10%. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memang sengaja menyasar ASEAN yang selama ini merupakan perhimpunan negara Asia Tenggara yang cukup kuat dan kompak serta disegani dunia. Para pemimpin ASEAN pun segera merapatkan barisan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berinisiatif mengajak para pemimpin ASEAN lainnya untuk berdiskusi dan saling bertukar pandangan dalam menghadapi kebijakan baru dari Washington. Maka berlangsunglah telewicara Presiden Prabowo dengan 4 pemimpin negara ASEAN, yakni Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Raja Brunei Darussalam Sultan Hasan Al-Bolkiah. Telewicara kelima pemimpin negara ASEAN ini juga diungkap Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melalui akun Instagram pribadinya. Di dalam captionnya, Anwar Ibrahim antara lain mengatakan bahwa diskusi para pemimpin negara ASEAN tersebut adalah untuk memperoleh pandangan serta menyusun pandangan kolektif atas kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat. Pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dilakukan oleh para menteri ekonomi dari seluruh negara ASEAN. ASEAN merapatkan barisan untuk menghadapi kebijakan Trump.
para pemimpin ASEAN sepakat untuk mencari solusi terbaik guna memperkecil dampak kenaikan tarif resiprokal yang diterapkan Trump dan tetap berusaha menjalin hubungan baiknya dengan Amerika Serikat untuk kepentingan global. Khusus untuk Indonesia, seperti yang diunggah akun Instagram DKD08, Presiden Prabowo telah menerapkan 3 strategi dalam menghadapi tarif impor Donald Trump. Strategi pertama adalah memperluas jaringan dagang, di antaranya dengan menjadi anggota BRIC yang menguasai 40% perdagangan dunia. Strategi ini akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat. Strategi kedua, mempercepat hilirisasi sumber daya alam, terutama nikel, bauksit, serta hasil-hasil pertanian dan energi untuk meningkatkan nilai tambah dan kemandirian industri dalam negeri. Dan yang ketiga, memperkuat daya beli masyarakat, di antaranya dengan program makan bergizi gratis dan mendirikan 80.000 koperasi desa merah putih di seluruh desa di Indonesia. Kedua program ini diharapkan dapat mendongkrak perekonomian rakyat, khususnya di desa-desa, mempercepat perputaran uang di daerah, dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Walhasil, kita tidak perlu panik menghadapi kebijakan Trump yang sangat merugikan banyak negara itu, meskipun tetap harus waspada. Men of our time.